Pria ini, hanya dengan satu kalimat, bisa membuat semua pemain penyerang lututnya lemas. Bahkan Kak Liu tahu, jika bertemu dengannya, dan sedikit saja lengah, matanya akan menggelap. Hanya bisa dihidupkan kembali oleh rekan satu tim sambil meneteskan air liur, mengamuk dengan tak berdaya. Laporan Komandan, episode kali ini membahas vaksin pipi. Bangun. Di Delta Force, ada sekelompok pemain seperti ini. Mereka memegang G-18, muncul secara acak di sudut-sudut tersembunyi peta. Sabar bersembunyi. Begitu ada orang yang beruntung lewat, mereka akan langsung menunjukkan kekuatan mereka. Memperbaiki kaki, membuat asap, dan tidak dihargai, semua dilakukan dalam satu tarikan napas. Ini adalah apa yang disebut aliran penembak jitu. Dan bangun, bisa dibilang bintang paling cemerlang dalam aliran penembak jitu. Sebelum menjadi streamer Delta Force, Bangun sebenarnya sudah cukup terkenal di Live After. Dia telah merilis video game terkait sejak 2018. Gaya komentarnya yang lucu dan menghibur, telah mengumpulkan basis penggemar yang cukup besar untuknya. Dia dijuluki sebagai nomor satu di Tomorrow, oleh para penggemarnya. Pada tahun 2024, Bangun secara tidak sengaja bersentuhan dengan Delta Force, yang saat itu masih dalam pengujian beta. Dengan kepekaannya, dia segera menemukan potensi Delta Force menjadi game yang sangat populer. Pada tanggal 4 Juni Bangun merilis video Delta Force pertamanya di akun kecilnya. Secara resmi mulai memproduksi konten terkait Delta Force. Saat itu, masih ada 9 bulan sebelum kompilasi vaksinnya. Dengan memanfaatkan pengalaman kaya yang terakumulasi di masa lalu, konten Delta Force Bangun dengan cepat mulai menunjukkan perkembangan. Dia juga secara bertahap menemukan posisinya dalam pembaruan konten. Senjata bagus memperbaiki kaki, mengalahkan musuh yang kuat. Bangun mengalahkan musuh yang dilengkapi dengan baik, dengan menawarkan solusi modifikasi senjata berbiaya rendah melalui perbaikan kaki, makan dengan senang hati. Gaya permainan tikus kanibal ini juga menjadi pertanda bagi aliran penembak jitu Red Wolf, yang akan dia kompilasi nanti. Membuat asap, mengisi amunisi, dan tidak mengambil pistol, cukup tebal dan gelap. Maret tahun 2025, dengan reaksi kimia yang sempurna antara Hulai dan Lan. Aliran penembak jitu Red Wolf menjadi sangat populer dan meluas. Ini juga melengkapi kepingan terakhir dari kompilasi vaksinnya. Pada tanggal 12 Maret Bangun mengganti Stinger yang bergejolak dengan Red Wolf, dan akhirnya saling bertemu. Bangun juga berevolusi dari aliran perbaikan kaki Stinger menjadi aliran penembak jitu Red Wolf. Kemudian, kompilasi vaksin yang akan membuat lutut semua mahasiswa lemas di masa depan juga dapat dipublikasikan. Sejak itu, Bangun benar-benar bertransformasi. Gaya video aliran penembak jitu yang menegangkan dan penuh gairah, menarik banyak penggemar. Hanya dalam beberapa bulan, ia melonjak menjadi 2 juta penggemar. Dengan keberaniannya yang luar biasa, dia bahkan berani menggunakan aliran penembak jitu Red Wolf dalam kompetisi yang diselenggarakan oleh resmi. Kami tidak bisa mengatakan, apakah Red Wolf yang membuat Bangun terkenal, atau Bangun yang membuat Red Wolf terkenal. Namun, kami dapat memastikan bahwa aliran penembak jitu tidak dapat hidup tanpanya, seperti Barat tidak dapat hidup tanpa Yerusalem.